Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas tentang cuplikan video terkait dengan berita politik hari ini. Ada hal-hal yang menarik untuk kita sajikan sama-sama. Dan saya berharap ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi kepada teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu. Let's go. Yang pertama ini, kita dengarkan sama-sama. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Terus Pak, Anda pikir Anda akan luput dengan permintaan tanggung jawaban Anda kepada Tuhan juga? Anda juga akan luput. Dengar juga Pak, suatu hari nanti Tuhan akan mengadili Bapak juga. Dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap kelakuan provokasi Anda di negeri ini. Yang benar-benar memberikan hujatan kepada pemimpin yang dipilih rakyat dan Tuhan itu sendiri. Bapak akan menemukan karma Anda sendiri. Dengarkan baik-baik. Suatu saat nanti Bapak dan kelompok Bapak juga akan mendapatkan pengadilan itu. Bukan hanya Pak Jokowi yang berlaku, tapi Anda juga. Seharusnya di dalam setiap kitab ajaran agama apapun, rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat, tapi setiap manusia itu harus menghormati pemimpin-pemimpin yang berjaga-jaga atas keamanan kita. Kita harus menghormati pemerintah dalam ajaran manapun juga ya. Mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin. Bukan malah seperti ini. Polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Mohon ini harus segera diringkus seperti Tarwiyah karena sudah memfitnah presiden. Bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Nah, fitnah lagi. Tangkap ini harus. Ini sudah ada bukti ya. Sudah ada bukti. Adalah Aju dan Aidit. Nah, ayahnya adalah Aju dan Aidit. Jokowi adalah antek-antek komunis. Nah, fitnah kepada presiden. Ini harus ditangkap seperti Tarwiyah. Ayo dong. Seseorang laporkan nenek ini. Sudah benar-benar keterlaluan. Udah tua tapi nggak ada akhlak dan kebijaksanaan ya. Bapak Jokowi. Kenapa ini? Nenek-nenek ini dia memang. Kenapa nenek-nenek ini? Ya. Udah Tarwiyah, udah makin bermunculan nenek-nenek ini ya. Assalamualaikum Ibu. Kasih paham anak muda. Macam mana nih? Ibu bilang Bapak Jokowi ini tidak pantas jadi presiden. Kenapa Ibu? Kenapa? Ibu udah mau 10 tahun ini, sebentar lagi masa jabatan beres. Terus baru Ibu komplain sekarang. Ibu, itu macam Ibu itu ya sudah minum obat sakit kepala. Terus sudah sampai perut, baru Ibu bilang, obat ini tidak cocok. Mampus, habislah. Betul juga ya. Selesai sudah itu. Selesai sudah. Begini saja Ibu. Ibu, saya sering tahu lagi mau bicara apa dengan Ibu ini ya. Ibu bilang siapa yang pantas itu untuk siapa ya? Aduh. Nah, saya menganalogikan. Ya sudah terbiasa Ibu tahu ini tidak seru sudah ya, ada yang seru. formal belum? Jangan dimentahkan kembali. Oke, ya. Dari Yang Mulia Hakim sudah dijawab tadi. Yang Pak Hakim yang tentang sebentar. Pak Hakim, Pak Guntur ya. Bot robot ya. Bot robot, ya. Gelagat ahli Ganjar. Kebingungan jawab dapat pertanyaan. diubah-ubah contohnya. Nah, saya kan dosen. Saya ada Dosennya kayak gini data, gimana muridnya ya? Nilai yang kita bisa download formatnya. Jadi kalau kita masukin nilai, kita bisa download formatnya dalam bentuk Excel. Kemudian kita isikan nilai sampai dapat indeks. Selama formatnya sama, kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database.
Kemudian contoh lain dia dapat diubah. Ada beberapa C1 itu unggahannya nggak sempurna, tapi datanya ada. Kemudian di hari jauh setelah tanggal 15, kan hari unggahnya itu 14-15. Saya lihat kalau nggak data Kelihatan numeriknya yang ngarang-ngarang. muncul, kalau nggak, tapi C1-nya nggak bisa dilihat, statusnya lagi diproses. Nah, sebaliknya, kalau C1-nya bisa dilihat dokumennya, data numeriknya nggak muncul. Saya nggak mengerti kenapa itu tidak bisa sepasang munculnya. Dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan. Dan itu yang saya khawatirkan. Gimana nasib C1 ini, apa bisa dijaga keasliannya? Nah, Sekarang dikenalkan Bu nama. Nama. Kita di sini. Bitung ya, Sulawesi Utara. Dikenalkan nama. Hanya setengah jam dari rumah Nama, saya. Dikenalkan namanya. Nama saya ya. Lewat jalan tol Pak Bu Jokowi. Yanti. Bu Yanti, langsung Bu Yanti. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, runtah. Saya senang sekali kalau ke Sulawesi Utara. Memang. Pak Jokowi Apalagi dicintai ke sekali Bitung. oleh rakyat Sulawesi Utara. Sangat dicintai oleh rakyat Beras Sulawesi untuk Utara ya. September, Oktober, November, Desember sudah diterima. Benar. Kemudian yang BLT El Nino sudah diterima. Berapa? Enggak. Untuk berasnya nanti yang bulan Januari, Februari, Maret dilanjutkan lagi. Sekarang dikenalkan Bu nama. Nama Bu. Kita di sini. Dikenalkan nama. Nama dikenalkan namanya. Nama saya Yanti. Bu Yanti. Bu Yanti langsung Bu Yanti. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Wah, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada sepeda, silakan. kenapa sepeda? Sekarang Itu bukan soal sepedanya, tapi soal siapa yang memberikannya. Presiden Jokowi yang benar-benar dicintai yang memberikan loh. Pasti itu nggak bakal dipakai, hanya dipajang aja. Itu yang harus dihukum. Apa ini? Jokowi jual 4.000 pulau. Hah? Pak Jokowi jual 4.000 pulau. Fitnahan apa lagi ini? Hati-hati Bu ngomong Bu. Ingat anak ibu, ingat suami ibu, ingat keluarga Bu. Jangan sembarangan ngomong Bu. Ibu mengatakan Jokowi menjual 4.000 pulau. Ibu punya fakta enggak? Ingat Bu, kalau udah kecido masuk penjara nangis nggak ada gunanya. Jangan ibu mau disuruh-suruh orang ngomong Iya. tanpa fakta. Ingat Ingat Bu, sayangi umur ibu, sayangi keluarga. Bu, bilanglah sama ibu ya, aku bilang sama ibu ya. Saya karena prihatin nengok ibu Bu. Ya, saya prihatin dengan ibu ya. Jangan ibu ngomong sembarangan. Nanti 4.000 hukum yang pulau berjalan dari Bu. mana? Hukum yang berjalan. Ini sopan saya ngomong sama ibu nih. Kalau bisa, ibu Sopan. pikirkan sekali lagi omongan ibu nih. Ya, Dengar tuh kalau nasihat, bisa, Bu. Kembali ibu ke jalan benar. Jangan sekali-kali ibu memberitakan atau menceritakan hal-hal yang nggak ada faktanya sama ibu. Pak, Nggak ada buktinya sama. ya. Pak, Bapak biarin aja ibu itu ngeyel. Orang seperti itu Pak, itu sudah susah dibilangin Pak. Jadi Bapak nggak usah capek-capek untuk menegur atau menasihati ibu tadi Pak. Itu udah susah diatur anak abah itu. Biar aja ketangkep. Dia
Membawa fakta dan data dari mana Pak Jokowi menjual 4.000 pulau? Itu kan benar-benar fitnahan, berita hoax yang dimana itu melanggar undang-undang. Harus ditangkap. Pak, biarin aja ditangkap, biar dia kan rasa sendiri juga Pak. Pak, dia rasa bahwa kalau makan mangga muda itu rasanya asam. Saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan Aku suka kalau Siwa ini ngomong. dengan kecurangan akan Memberikan narasi menghasilkan dan rejim pendapatnya, ya. yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Untuk Pak Anies, beta mau tanya, dari ketika Capres kemarin, siapa yang menodai proses pemilu? Siapa yang melakukan penyimpangan? Dan siapa yang melakukan kecurangan, bos? Beta bisa bilang bahwa tipe orang seperti Anda sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Karena menurut beta, seorang negarawan sejati, dia selalu berpikir yang positif, berkata-kata yang positif, serta berbuat yang positif bagi rakyat dan negara ini, bukan malah memprovokasi. Anda sendiri yang bilang bahwa ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka tindakan yang dilakukan harus membawanya ke depan hakim. Terus kenapa Anda malah memprovokasi rakyat dengan mengatakan menyimpang, curang, dan sebagainya? Kata-kata Anda itu ibaratnya racun yang dituangkan dalam sirup, jadi stop tipu-tipu rakyat, bos. Kalaupun mau bilang pribadi, ciri pribadi yang matang, yang modern, serta yang beradab adalah pribadi yang membawa bukti ke depan Mahkamah Konstitusi, bukan yang suka marah-marah dan melakukan agitasi di depan publik. Justru pendukung Anda yang suka marah-marah, yang suka demo di depan KPU, Bawaslu, hingga DPR. Terus kenapa Anda tidak suruh dorong stop untuk marah-marah di jalan? Apakah Anda mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak modern? Apakah Anda juga mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak matang serta tidak beradab? Pendukung Anda yang suka marah-marah, bukannya suruh orang diam, malah suruh orang lain diam. Kan ngawur. Ajar pendukung Anda itu supaya dorang itu tahu diri, supaya dorang itu tahu bahwa kalah itu kalah, menang itu menang, bukan sudah kalah merasa menang, bos. Suara yang Anda dapat itu juga sangat jauh berbeda dengan suara yang didapat oleh Pak Prabowo. Anda mendapat 24% suara, sedangkan Pak Prabowo mendapat 58% suara. Kalaupun ada kecurangan di pihak 02, katakanlah 5% suara, dan itu dianggap hangus, maka masih ada 53% suara. Lalu apakah 53% suara akan kalah dengan 24% suara? Mikir. Lagian 24% suara yang Anda dapat itu belum tentu semuanya suara murni. Jadi jangan menuduh orang lain curang kalau di pihak Anda saja masih ada kecurangan, bos. Dan pesan beta, kalau mau gugat ke MK, maka siapkan tim yang terbaik. Supaya apa? Supaya Anda jangan dipermalukan seperti kemarin di KPU, di mana tim Anda menjawab pertanyaan dengan cara berputar-putar macam angin cari KTP. Jawaban Anda berputar-putar macam angin cari KTP saja. Memang Pak Anies ini sering menuangkan racun dalam sebuah sirup dan stop tipu-tipu rakyat, Pak. Luar biasa sih. Saya selalu suka dengan pembawaan dari seorang anak Papua ini, Siwa, anak dari NDT, yang dimana selalu kritis dengan orang-orang yang menurut dia itu suka memprovokasi rakyat ini dan suka berbelit-belit dalam kepemimpinannya. Oke teman-teman ya, bagaimana pendapat kalian semua? Tetap saja, biar Pak Jokowi udah banyak berkorban untuk bangsa ini, tetap saja ada saja makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang mengatakan dia itu antek-antek komunis dan sebagainya, teman-teman. Ya, itu memang orang-orang yang kurang kerjaan saja. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Impong pamit dulu. See you on the next video and God bless you guys. Bye.